Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Furqan Tawabi channel belajar AutoCAD. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing santai ya teman-teman. Adapun untuk materi sharing kali ini yaitu berdialog dengan AutoCAD. Berdialog atau berinteraksi. Jadi jika kita menggunakan AutoCAD, alangkah baiknya kita lebih memahami ya tentang aplikasi ini, baik itu tools dari AutoCAD ini sendiri ataupun tips and trick dari AutoCAD. Berdialog dengan AutoCAD ini saya logikakan seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita memesan suatu barang pada toko furniture, misalkan kita akan memesan lemari. Jadi pihak toko menanyakan lemarinya warna apa, speknya apa, dan bentuknya bagaimana. Jadi ketika kita bertanya lagi, pihak toko menjawab lagi, berinteraksi ya. Jadi logiknya seperti itu, berdialog dengan AutoCAD. Adapun tools yang kita gunakan untuk berdialog dengan AutoCAD ini yaitu dengan command line. Seperti kita ketahui, untuk command line ini sangat penting sekali ya. Jadi semakin banyak kita tahu komen-komen ataupun perintah ya, tools dari AutoCAD ini semakin mempermudah kita dalam melakukan penggambaran atau pekerjaan. Untuk menampilkan ataupun menyembunyikan command line ini, teman-teman bisa ketikkan Ctrl plus 9. Yes, di sini untuk menyembunyikan jika sudah tampil. Adapun untuk menampilkannya jika belum ada, kita Ctrl 9 lagi. Jadi Ctrl 9 ini berfungsi untuk on off dari command line. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini ada simbol dalam kurung seperti ini, teman-teman. Ini dalam kurung dalam bentuk kotak seperti ini ya. Jadi dalam AutoCAD jika ada tanda seperti ini atau dalam kurung seperti ini untuk menampilkan menu atau pilihan dari tools yang kita pilih. Kita sambil praktekkan ya teman-teman. Misalkan kita akan membuat lingkaran di sini dengan perintah C, circle. Nah, di sini ada tanda kurung seperti ini, tanda kurung kotak seperti ini. Jadi ini berisi menu atau pilihan jika kita memilih suatu komen. Di sini ada 3 pilihan, 3 poin, 2 poin, dan tangan-tangan radius.
Adapun untuk kunci pintasnya atau cara cepatnya agar kita bisa seleksi pilihan di command line sini, kita bisa ketikkan kata kuncinya dengan 2P seperti ini. Jadi kita masuk ke lingkaran 2 poin. Misalkan kita circle lagi. Di sini ada 3 poin. Jadi pilihannya kita bisa mengetikkan dari pilihan tersebut dengan mengetikkan kata kuncinya, atau kita bisa langsung klik pada command line sini. Kita pilih mana yang mau kita gambar seperti ini. Misalkan 3 poin di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata kunci ataupun dengan mengetikkan kata kuncinya, bisa diklik di sini ataupun dengan mengetikkan kata kuncinya. Misalkan kita membuat rectangle. Nah, di sini dalam kurung kotak seperti ini ya. Jadi ini ada pilihan mau membuat rectangle-nya seperti apa. Jadi ini yang saya sebut berdialog ya, teman-teman. Jadi misalkan kita di sini bertanya, AutoCAD menjawab atau memberikan pilihan mau seperti apa untuk membuatnya. Ketika kita ketikkan lagi, AutoCAD menanyakan lagi spesifiknya bagaimana. Jadi ini jika teman-teman paham untuk command line sini, akan mempermudah kita dalam proses penggambaran. Jadi kita tidak stuck hanya misalkan di sini membuat circle, membuat rectangle, jadi tidak tahu untuk pilihannya seperti apa. Yang pertama di sini menu ya, teman-teman. Yang kedua di sini ada simbol kurang dari atau lebih dari ya kalau dalam bahasa matematikanya. Ini pada AutoCAD berarti default atau bawaan, atau juga repeat atau pengulangan ya. Jadi misalkan di sini saya membuat revolve, saya sampelkan untuk perintah revolve. Kita pilih revolve. Nah, di sini ada pilihan objek atau X, Y, Z. Ataupun di sini AutoCAD menanyakan apakah langsung start point or define axis by object X, Y, Z seperti ini. Jika di sini teman-teman akan memilih objek, berarti kita langsung ke objeknya seperti ini. Tidak memilih untuk titik awal ataupun titik kedua. Dan di sini ada pilihan 360. Di sini sudut ya, jadi di sini putaran penuh. Jadi jika kita langsung enter, berarti kita akan memilih dari default AutoCAD ini. Enter. Jadi di sini lingkaran penuh untuk yang terbentuknya. Kita undo. Misalkan kita revolve lagi, kita membuat titik pertama di sini endpoint. Jadi AutoCAD di sini menginstruksikan untuk tools yang kita pakai ini ya. Nah, di sini ada pilihan reserve atau kebalikan arah. Kalau di sini kan arahnya memutar dari kanan ya, atau dari atas ini. Kita pilih reserve. Ini akan memutar dari bawah.
Jadi di sini AutoCAD memberikan beberapa opsi ya. Jadi ini memudahkan kita dalam proses penggambaran. Jadi ini yang dinamakan default AutoCAD. Jadi jika ada dalam kurung lancip seperti ini, berarti ini bawaan AutoCAD. Jadi ketika kita tekan enter, jadi ini akan tersetting 360 derajat seperti itu. Yang kedua, di sini kita coba untuk repeat ini. Ketika kita membuat circle, misalkan di sini diameternya 50. Nah, ketika kita membuat lingkaran lagi di sini, kita pilih specify-nya, titik tengahnya. Di sini sudah tersetting diameter 50. Jadi di sini bisa diartikan default atau bawaan AutoCAD, juga bisa diartikan repeat ya, atau pengulangan perintahnya. Jadi ketika kita tekan enter, di sini akan otomatis menjadi radius 50. Misalkan kita membuat circle lagi, kita langsung enter, di sini akan tersetting radius 50. Kalau tadi ini dimensi ya teman-teman, jadi setengah lingkarannya. Misalkan kita dalam membuat dimensi, kita misalkan dimensi lurus seperti ini, dim linear. Nah, di sini ada bawaan AutoCAD, ini ada pilihan. Di sini specify first extension length, origin, or select object. Jadi di sini teman-teman akan memilih titik pertama dan titik kedua seperti ini, ataupun kita bisa langsung saja enter untuk select objeknya. Kalau saran saya sih ini langsung pakai select object ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini selain lebih akurasi dalam snap ya, jadi kita tidak meleset untuk titik of snapnya. Di sini sudah pasti ujung-ujung. Jika seperti snap seperti ini kadang tidak pas dalam penempatan snapnya ya. Jadi kita langsung saja select object, lalu kita klik objeknya. Di samping itu kita mempercepat pendimensian ya. Jadi ketika di sini semakin panjang dari objeknya, jadi kita semakin hemat waktu. Jadi kita tidak usah klik titik pertama atau klik titik keduanya seperti ini. Jadi ada dua keuntungan ya teman-teman, lebih presisi dan lebih hemat waktu. Kita coba ke command align ini untuk menyesuaikan. Misalkan kita seperti ini, kita pilih align. Nah, di sini AutoCAD menyatakan select object ya. Kita enter. Nah, di sini teman-teman jika menggunakan suatu tools dengan teman-teman menggunakan command line di sini, jadi teman-teman setiap mengetikkan suatu angka ataupun itu memilih apapun objeknya, jadi di sini teman-teman lihat respon dari AutoCAD-nya di sini. Jika teman-teman ada tools yang belum paham ya, jadi sini menyarankan specify first source point atau sumber dari objek yang akan dipindah. Di sini specify first destination atau titik tujuan. Jadi ke titik mana yang akan kita pindah. Di sini second source, lalu second destination. Di sini ada pilihan continue, ini bawaan AutoCAD ya, ada dalam kurung lancip seperti ini. Kita langsung saja enter. Di sini ada pilihan
akan menyesuaikan dengan titik bantuan ini atau tidak. Jika kita klik yes, sini akan menyesuaikan dari titik pertama dan titik keduanya. Jadi untuk command line ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi misalkan kita sampelkan lagi di sini. Kita pilih slice. Nah, ketika kita menggambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan kita beracuan pada command line ini akan memudahkan kita dalam proses menggambar ya. Kenapa demikian? Karena AutoCAD di sini menyajikan atau memberi saran lah untuk mengoperasikan tools yang kita sedang pakai ini. Di sini untuk cara cepatnya menggunakan apa gitu. Di sini ada dengan objek atau dengan surface, 3 point ataupun dengan view. Jadi di sini nih ibaratkan senjata ya teman-teman. Jika kita akan memotong atau slash seperti ini ya, kita menggunakan senjata apa untuk yang cara cepatnya seperti itu. Intinya lebih efektif dan efisien ya, tidak berbelit-belit. Jadi jika teman-teman mengoperasikan suatu tools, usahakan sesimpel mungkin dalam melakukan penggambaran atau pekerjaan ya. Jadi kita menggambar juga lebih enjoy gitu, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk command line. Jadi untuk saran terakhir, jadi mungkin teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya belum terlalu paham ya. Jadi di sini juga sedikit demi sedikit belajar untuk bahasa Inggris ya. Karena pada bawaan AutoCAD ini tersetting dalam bahasa Inggris ya. Jadi jika kita paham untuk bahasa Inggrisnya, ini akan lebih memudahkan kita dalam memahami AutoCAD atau berinteraksi dengan AutoCAD. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.